Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau Yuya itu mengajak Kaori datang ke rumahnya nih, karena memang mereka akan belajar bersama untuk persiapan UTS. Namun waktu pengen cari toilet di rumahnya Yuya, si Kaori itu nggak sengaja nemuin pintu masuk Isekai-nya Yuya nih. Alhasil, Kaori pun kini tahu kalau Yuya itu bisa keluar masuk Isekai dan mendapatkan kekuatan layaknya seorang karakter game dalam Isekai tersebut. Nah, Kaori itu dapat status dan titel juga nih teman-teman sewaktu masuk dalam Isekai-nya. Cuma kemarin gue nggak bisa nampilin karena ada masalah sama videonya. Jadi gue tampilin sekarang buat permohonan maaf ya teman-teman. Ini dia status dari Kaori dalam Isekai nih. Pada part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah Kaori itu mengetahui tentang pintu Isekai-nya Yuya. Saat itu, Kaori dan Yuya pun masih tetap belajar bersama. Tapi nih, Kaori itu selalu pengen belajar bersama di rumahnya Yuya yang ada di Isekai. Bukannya Kaori itu nggak suka sama rumah Yuya yang ada di Jepang, tapi Kaori itu merasa udara yang ada di Isekai itu lebih bersih dibandingkan dengan udara yang di Jepang. Jadi jika mereka belajar di sana, maka pastinya mereka itu akan lebih mudah berkonsentrasi. Alhasil, Yuya pun gak bisa menolak permintaan dari Kaori itu. Setelah belajar, Yuya pun langsung menghidangkan masakan dengan bahan makanan yang ada di Isekai untuk Kaori. Tentu aja, masakan yang Yuya berikan adalah masakan penambah XP agar status Kaori itu cukup meningkat dalam Isekai ini. Pasalnya ternyata si Kaori itu gak mendapatkan XP dari hasil membunuh Hell Slime yang kemarin teman-teman. Ya nampaknya, kalau kamu pengen mendapatkan XP dalam Isekai ini, maka kamu itu harus membunuh monsternya dengan tangan kamu sendiri. Jadi konsep pembagian XP kayak party di game MMORPG itu nggak berlaku dalam Isekai ini. Nah, tapi walaupun si Kaori itu masih level 1 dan statusnya juga termasuk status yang rendah, Kaori itu tetap memiliki kemampuan layaknya manusia super jika dia sudah kembali ke bumi. Hal itu diceritakan oleh Kaori sendiri, kalau dia itu dapat mengangkat beban yang cukup berat dengan sangat mudah. Padahal sebelumnya kita sudah dikasih tahu kalau Kaori itu nggak pernah olahraga, jadi sudah dipastikan kekuatannya itu juga lemah. Tapi nampaknya memang status dari Isekai ini dapat mempengaruhi kekuatannya dengan drastis. Bisa dibayangkan nih, si Kaori yang level 1 aja bisa punya kekuatan yang cukup melebihi rata-rata manusia normal di bumi. Apalagi Yuya coba. Bisa-bisa kalau Yuya itu khilaf, maka dia bisa menjadi penguasa bumi. Setelah itu, Kaori pun mencoba tanya sama Yuya nih, apakah dia itu bisa jalan-jalan mengelilingi tempat ini, atau mungkin pergi ke kota dalam Isekai ini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun sangat tidak menyarankannya, karena memang di tempat ini bukanlah sebuah tempat yang pas buat jalan-jalan. Kan Kaori juga tahu kalau sewaktu beberapa hari lalu aja ada Hell Slime yang mencoba memangsanya. Lalu ada juga beberapa makhluk istimewa yang pernah diceritakan oleh Master Kelinci kepada Yuya. Jadi kalau semisal sewaktu berkeliling mereka itu nggak sengaja menemukan makhluk tersebut, maka bisa aja baik Kaori dan Yuya itu bisa tewas. Belum lagi, ada ancaman dari gadis misterius yang kemarin mengacau saat menangkap Rager. Selain itu, kalau pergi ke kota, mereka juga akan mendapatkan ancaman dari guild hitam. Karena memang nih saat ini, nama Yuya itu sudah pasti diketahui sama guild hitam. Yaps, pokoknya di sini si Yuya itu berpikir logis. Kalau dia itu nggak mau ambil resiko buat ajak anak orang lain jalan-jalan di tempat yang nggak aman kayak gini. Mendengarkan semua resiko itu, Kaori pun menjadi mengerti kalau memang mau seberapa kuat pun Yuya, pasti ada orang yang lebih kuat daripadanya. Jadi Kaori itu memaklumi keputusan dari Yuya. Tapi, untuk menghibur Kaori, Yuya pun mengajaknya berkeliling di taman dekat rumahnya aja nih. Karena memang tempat itu kan aman, dan banyak sekali tanaman baru yang bisa memukau Kaori. Bener aja. Kaori pun langsung dibuat terpukau karena melihat beberapa tanaman yang nampak asing bagi dirinya. Ya memang sih kan, tanaman dalam Isekai itu nggak tumbuh di bumi gitu. Jadi hal itu merupakan pengalaman baru bagi Kaori. Lalu si Yuya juga memperlihatkan ramuan penyembuhnya yang dikatakan bisa menyembuhkan segala luka. Mendengarkan hal itu, Kaori pun terkejut nih dan bertanya tentang cara kerja dari ramuan tersebut. Nah, di sini Yuya pun berkata, kalau misalkan tangan kita itu terpotong, maka tangan kita bisa tumbuh lagi jika meminum ramuan ini. Kaori pun agak kaget nih setelah mendengarkan ucapan dari Yuya. Karena dia itu nggak pernah membayangkan
kalau harus kehilangan tangannya di tempat yang dia kira sangat indah ini. Tapi Yuya pun melanjutkannya nih, kalau semua penyakit juga bisa sembuh dengan ramuan ini. Namun hanya kematian sajalah yang tidak bisa disembuhkan oleh ramuan ini. Setelah menerangkan hal itu, Kaori pun merasa cukup mengerti tentang konsep item dan efeknya dalam isekai ini. Lalu si Kaori juga sedikit menasihati Yuya, kalau jangan sampai kekuatan dan isekai ini tersebar sampai ke semua orang yang ada di bumi. Jika hal itu terjadi, maka banyak sekali orang yang berbondong-bondong ingin menguasai kekuatan dalam tempat ini dan menggunakannya untuk berperang. Di sini Yuya pun mengerti akan hal itu karena memang dia juga sudah mendengarkan hal itu dari Lexia. Yaps, kekuatan OP dari Yuya ini sangat memiliki resiko jika digunakan sembarangan, baik itu dalam isekai ataupun dalam bumi. Nah, setelah obrolan itu selesai, mereka pun berniat untuk kembali belajar nih. Namun tiba-tiba aja, ada seseorang yang memanggil nama Yuya dari luar pagar rumahnya Yuya. Dan ternyata itu adalah Lexia, Owen, dan Luna. Dikatakan Lexia itu merengek untuk bertemu Yuya, karena dia udah kangen banget sama Yuya. Jadi, si Lexia, Luna, dan Owen itu YOLO masuk ke hutan sarang iblis besar untuk bertemu dengan Yuya. Alhasil mereka pun dikejar-kejar sama sekumpulan goblin elit yang hendak menerkam mereka saat memasuki hutan sarang iblis besar ini. Melihat hal itu, Yuya pun agak gelisih. Tapi, karena si Owen dan Luna itu udah kewalahan, akhirnya Yuya pun langsung membantu mereka nih. Setelah pembasmian itu selesai, Yuya pun tanya sama Luna nih, kenapa mereka itu repot-repot kesini? Mendengarkan hal itu, Luna pun agak kesel nih, dan berkata kalau dia itu pengen nemuin Yuya juga. Masa nggak boleh datang ke rumahnya Yuya walaupun mereka itu nggak punya tujuan, dan tujuannya cuma main-main aja gitu. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung meminta maaf nih kepada Luna. Sementara untuk Owen, si Yuya itu nggak mau mengganggunya terlebih dahulu, karena memang dia itu nampak udah kelelahan banget, dan wajahnya itu udah kesel banget pokoknya. Nah, waktu itu si Lexia sudah melihat sosok Kaori di depan rumahnya Yuya nih. Alhasil kejadiannya kayak digambar gini deh teman-teman. Mereka itu saling tatap-tatapan satu sama lain, dan kayaknya si Lexia itu pengen ngajak kulit si Kaori gitu. Di sini Lexia juga menanyakan nama dari Kaori. Jadi Kaori pun memperkenalkan dirinya kepada Lexia. Nah, waktu itu si Lexia pun tahu nampaknya si Kaori ini orang yang berasal dari negara yang sama kayak Yuya. Ya karena memang si Kaori itu punya nama marga gitu, tapi nama marganya itu di depan. Melihat adegan yang udah kayak gitu, Yuya pun mencoba meminta bantuan dari Luna dan Owen untuk memisahkan mereka. Tapi baik Owen dan Luna itu menutup mata mereka seakan-akan menyuruh Yuya untuk membiarkannya aja. Nah, dan beberapa lama baik Kaori dan Lexia pun mengatakan hal yang sama nih. Jadi, apa hubungan Yuya dengan wanita ini? Melihat hal itu, yang bisa dilakukan oleh Yuya adalah meminta mereka untuk masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu dan menyuguhkan mereka teh. Setelah beberapa saat mereka menikmati teh, Yuya pun langsung menjelaskan nih kalau Kaori itu adalah temannya dari negara yang sama dengan dirinya. Mendengarkan hal itu, Kaori pun sedikit kecewa nih, karena memang ia berharap hubungan dia dan Yuya itu lebih daripada teman. Kukira hubungan kita istimewa. Tapi, yang lebih mengejutkan lagi si Yuya itu udah tok ngomong gitu doang gitu, nggak ngomong apapun lagi gitu. Tentu aja si Kaori pun langsung tanya dong, kenapa si Yuya itu cuma ngomong gitu doang? Karena kan bisa aja si Yuya itu menjelaskan kalau Kaori itu berasal dari bumi dan sekolahnya itu sama kayak dirinya. Nah, mendengarkan perkataan Kaori, si Yuya pun langsung berbisik kepadanya kalau dia itu belum menjelaskan semua hal tentang bumi kepada Lexia, Luna, dan Owen. Bahkan mereka bertiga itu menganggap kalau Yuya adalah bangsawan dari negara lain. Jadi di sini Yuya pun berharap Kaori bisa mengikuti perannya. Mendengarkan hal itu, Kaori pun langsung menjadi mengerti. Setelah itu, Yuya pun langsung menjelaskan status Lexia kepada Kaori nih. Kalau si Lexia adalah putri dari kerajaan Alkeria, sedangkan Owen dan Luna adalah pengawalnya. Di sini Kaori pun langsung kaget dong, karena memang dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang putri kerajaan yang asli gitu. Tapi menurut pemikirannya Yuya, si Kaori itu nggak perlu sekaget itu. Karena Yuya juga udah menganggap nih, si Kaori juga merupakan orang yang setara dengan putri kerajaan kalau di bumi tuh. Ya karena memang si Kaori itu udah punya segalanya. Punya pengawal, punya rumah yang gede, ayah yang baik, dan rumahnya kayak istana lagi gitu. Nah setelah itu, baik Lexia dan Luna pun menceritakan pengalaman pertemuan pertama mereka dengan Yuya. Dimana si Lexia itu diselamatin sama Yuya saat hendak dibunuh sama para pembunuh bayaran.
dan monster yang ada di hutan sarang iblis besar ini. Sedangkan Luna itu pembunuh bayaran yang tadinya ingin membunuh Lexia, tapi setelah bertemu dengan Yuya, ia pun kembali bertobat dan malah jatuh cinta sama Yuya. Di sini Kaori pun tentu aja kaget mengenai segala hal yang diceritakan itu, tapi dia berusaha untuk tetap tenang dan mencernanya baik-baik. Dan seperti yang dilakukannya kepada si Luna, di sini Lexia itu mengajak ritual mandi bareng sama Kaori nih. Ya tentu aja hal itu dilakukan supaya Lexia itu bisa lebih mengenal Kaori lebih dekat lagi nih. Saat mandi bersama, si Lexia pun bertanya nih, apakah Kaori itu suka sama Yuya? Mendengarkan hal itu, Kaori pun langsung menceritakan pertemuan pertamanya dengan Yuya. Kalau memang sewaktu dulu ia pernah diselamatin Yuya, sewaktu digangguin sama beberapa laki-laki. Dan sejak saat itulah si Yuya sering membantunya di kala Kaori itu sedang susah. Mendengarkan hal itu, Lexia dan Luna pun merasa kalau memang cerita mereka itu sangat mirip-mirip ya. Karena kebaikan hati dari Yuya lah yang membuat mereka itu jatuh cinta kepada dirinya. Tapi di sini si Lexia pun langsung menegaskan nih, walaupun begitu tetap saja dialah yang akan menikahi Yuya terlebih dahulu. Mendengarkan hal itu Luna pun langsung protes karena dia itu ingin menjadi yang pertama buat Yuya. Nah, sementara Kaori itu bingung karena bukannya istri itu cuma satu ya, tapi kok di sini malah enggak gitu. Mendengarkan hal itu, Lexia pun menjelaskan kepada Kaori nih, kalau budaya di sini itu mungkin berbeda dengan budaya negara asal Kaori dan Yuya. Karena memang dalam negaranya poligami itu diperbolehkan. Bahkan katanya Arnold, ayah dari Lexia itu memiliki banyak istri. Sementara itu, kalau ada bangsawan wanita yang menjadi kepala keluarga, maka dia juga boleh memiliki banyak suami. Mendengarkan hal itu, Kaori pun langsung memakluminya. Tapi bukankah umur mereka itu masih belum diperbolehkan untuk menikah nih? Jadi kenapa si Lexia itu dari tadi ribut terus mau menikah sama Yuya? Di sini Lexia pun menjawab justru dalam negara ini, umur mereka yang sekarang sudah diperbolehkan menikah dan disarankan gitu. Mendengarkan jawaban dari Lexia, Kaori pun hanya bisa tersenyum karena perbedaan budaya mereka yang sangat ekstrim. Tapi terlepas dari itu semua, Kaori pun sangat senang nih karena udah lama banget dia itu bisa mandi bareng dan ngobrol bareng sama gadis-gadis seumurannya. Dan setelah dari mandi bersama itu, mereka bertiga pun semakin dekat. Yaps, kayaknya si Lexia itu punya kemampuan spesial deh. Karena setiap orang yang diajakin mandi bareng sama dia itu bisa langsung akrab loh. Hebat banget si Lexia ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat dari light novel Isekai DCC kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.